Saatnya kita ikuti informasi haji langsung dari Tanah Suci. La syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,9 LPPL Radio Mahardika. Terima kasih Sobat Mardika. Pada malam hari ini untuk Minggu 8 Juni 2025 kita akan kembali mengupdate informasi seputar musim haji 2025. Ada ratusan jemaah haji Kota Blitar yang sampai hari ini masih terus menjalankan ibadah haji yang insya Allah ini sehat, dan kita akan kembali mengetahui bagaimana informasi terkini dari jemaah haji yang ada di Tanah Suci. Dan laporan langsung kali ini akan dipaparkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar, Bapak Priyo Suhartono yang sudah ada di ujung sambungan telepon. Saya terhubung dengan Pak Priyo. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru saja azan Isya Pak di Kota Blitar. Kalau di Tanah Suci, pripun Pak? Ini. Di sini masih jam 2.40 nggih. Belum asar. Ya, belum asar. Masih menunggu nggih, Pak. Salah biasa. Seperti biasa Pak Sekda, ini kita akan kembali mengetahui info haji nggih untuk malam hari ini di Kota Blitar. Bagaimana sampai dengan detik ini proses perjalanan ibadah haji di sana? Monggo Pak Sekda. Ya, dapat saya sampaikan setelah mulai Rabu itu dengan ibadah Arafah, Musdalifah, Mina. Dan ini tadi hari ketiga di Mina, dan kita sudah lempar jumroh yang ketiga, dan yang ketiga ini ketiga jumroh, yaitu jumroh ula, usta, dan akobah. Nah ini kalau bagi yang nafar awal itu sudah bisa tahalul, sudah selesai dan kembali ke Mekah untuk segera melakukan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah, jadi hajinya sudah rangkaian ibadah hajinya sudah selesai. Ya. Nah, kalau yang Laparsani ini masih besok. Karena yang Laparsani nanti atau besok pagi dia masih melempar jumroh yang keempat. Ya, jadi ya sekitar 10% lah dari teman-teman kita yang ngambil Laparsani. Yang Nafrawa sebagian besar sudah kembali, barusan nyampe ini ya setengah jam yang lalu. Nyampe dari Mina, dibawa kembali ke mondokannya di hotel di Mekah. Dan rangkaian ibadah haji ini puncaknya memang ya di puncak di Al-Musna ini yang cukup melelahkan. Karena selama 5 hari ini kita berada di pemondokan berpindah-pindah, dan juga naik turun mobil, dan melakukan jalan ke lempar jamarot itu atau lempar jumroh itu dari tempat pemondokannya atau tendanya itu pulang pergi sekitar 8 kilo sampai 8,5 kilo. Jalan itu. Jalan kaki Pak ya? Iya, jalan kaki semuanya, tidak ada ya. Jadi semuanya kecuali yang sakit atau lansia itu tidak bisa jalan, itu bisa dibadalkan, bisa diwakilkan. Tapi yang ini jutaan orang ya, jutaan orang melempar jumroh bersama-sama di Jamarot tadi. Ya. Nah ini sampai sama perjalanan pulang tadi masih full, jalan hampir selebar 20 sampai 30 meter jalan itu penuh manusia. Sepanjang 4 kilo kanan kiri. Karena jalur keluar sama jalur masuk itu sendiri. Itu penuh lautan manusia.
Itu ya alhamdulillah berkat penataan yang baik tidak terjadi kios penumpukan tabrakan massa. Ya ini yang penataan di Mina. Kalau yang penataan penjemputan bis ya biasa ada kredit sedikit itu masih ada karena ya royoan bis lah itu biasa, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Yang untungnya yang lansia yang kita dahulukan. Nah, ini sudah pada nyampe karena yang ambil Naparsani ini sudah kembali ke hotelnya di Mekah. Jarak hotel di Mekah ke tempat tenda Mina rata-rata sekitar 12 sampai 14 kilo. Ya, Pak Sekda tadi kan jenengan sampaikan sejak awal bahwa memang puncak haji itu memang salah satu tantangannya memang persiapan fisiknya ya Pak ya. Nah ini memang diuji beberapa hari terakhir ini sepertinya Pak Sekda dan rombongan haji yang lainnya. Ya memang ibadah haji itu memang 70% fisik. Ya nanti tawaf ibadah pun juga fisik karena harus mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu kalau dekat bisa 2,5 kilo. Nah, tuh. Ya. Kalau dekat lagi 1,5 kilo. Jadi karena ini rame, semua orang akan tawaf ibadah pasti sangat padat sekali. Nah, ini kita segera lakukan tawaf ibadah. Kita tunggu jamaah ini masih capek. Nah, tawaf ibadah itu bisa ditunda mungkin nanti malam atau besok pagi bisa. Jadi itu rangkaiannya ibadah haji sudah selesai, tinggal yang Naparsani ini yang masih tinggal di sana karena dia masih sekali lagi ngelempar jumrohnya. Kalau ini tadi barusan kita yang ketiga tadi Pak untuk lempar jumroh. Iya, dengan jumlah itu yang kalau hari pertama lempar jumrohnya yang satu aja, jumroh Aqobah. Dari kedua, ketiga itu ketiga jumrohnya, Ula, Usta dan Aqobah. Nah itu. Kalau secara umum hari ini kondisi jemaah haji pripun Pak Sekda dari pantauan ya? Ya cukup melelahkan karena intinya sih itu karena dia diberi pemondokan, tapi alhamdulillah pemondokan sekarang itu sangat luar biasa karena tenda sudah AC, sudah ada kasur, sudah ada bantal. Ya kalau dulu hanya karpet aja, bantal nggak ada, AC nggak ada. Dari zaman saya 2013 tuh di tenda baik di Mina maupun di Arafah itu udah ada. AC pun juga nggak ada ya Pak saat itu. Nggak ada, dipasangin nggak ada, kasur nggak ada, bantal nggak ada, hanya karpet aja. Tendanya juga sobek-sobek terbuka gitu. Ini sekarang tenda sudah membran ya, tenda membran itu yang putih itu. Terus ada AC, ada kasur, ada bantalnya dan makanan tuh, waduh. Berlebih-lebih makanan minuman tuh, waduh makanan sudah kayak buang-buang makanan tuh, minuman buah atau makanan apapun pokoknya biskuit roti itu sudah buang-buang semua itu, sudah berlebih-lebih itu. Artinya ini cukup memudahkan jemaah haji untuk memulihkan kondisi dan stamina, Pak Sekda. Ya ini kesempatan hari ini memulihkan stamina sama ya bersih-bersih. Barang-barang sudah dibawa selama 5 hari. Kita melaksanakan armusna itu ini kembali ke hotel untuk berbenah-benah dan untuk istirahat. Besok pagi atau besok siang akan kita ajak untuk tawaf ibadah. Sejauh ini persiapan jemaah haji ya, karena tawaf ifadah nanti masih akan besok pagi ya, Pak Sekda. Apa yang mungkin perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi karena di sana sangat padat sekali pastinya Pak ya untuk tawaf ifadah, mengitari Ka'bah dan lain sebagainya. Untuk supaya tidak terpisah dari rombongan untuk mengantisipasi nanti seperti apa Pak dari panitia? Kita selalu utama berangkat bersama-sama, kita pandu pakai slayer tandanya Kota Blitar itu sudah alhamdulillah kita selalu kompak Kota Blitar. Jadi sebelum berangkat kita hitung
jumlahnya berapa, nanti terus yang depan siapa, yang belakang siapa, yang mandu siapa, itu sudah kita tata. Nanti kalau ada yang motol atau hilang itu kita segera tahu. Dan kita sekarang udah komunikasi HP, insya Allah cepat kok ketemunya kalau hilang. Pak Sekda, nanti setelah Tawaf Ifadah nanti barangkali ini juga menjadi kabar ya untuk Sobat Mahardika, untuk keluarga yang ada di rumah. Setelah Tawaf Ifadah nanti rangkaian ibadah haji berikutnya adalah? Ya kalau yang ini kita kan gelombang pertama ke Madinah dulu ya. Jadi sudah yang ibadah rangkaian rukunnya wajibnya haji sudah selesai. Tinggal sunah-sunahnya, kita umroh sunnah, termasuk tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah itu bisa monggo mau tiap hari atau 2 hari sekali. Ini kita masih sampai untuk kloter 4647 Kota Blitar ini kita sampai tanggal 25 di sini. Sampai tanggal 25. Indonesia ini tanggal 6. Sekarang ini tanggal 5 ya. Tanggal 8 ya. Pak. Tanggal 8. Nanti kita masih ada 17 hari lagi. Artinya dalam 17 hari jemaah di sana berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadah dan meskipun sunnah tetap dioptimalkan ya, Pak. Oh ya, sunnah ini. Alhamdulillah. Ibaratnya kalau umroh, sudah umroh kan satu kali berangkat kan biayanya mahal. Kami mumpung di sini kan umroh kan masih ada waktu. Manfaatkan umroh sepanjang kondisi fisiknya kuat, karena umroh juga perlukan kondisi fisik karena kita harus mikot. Mikot itu ngambil niat. Kalau ambil niatnya kita di masjid yang di luar tanah haram. Jadi seperti misalkan Blitar itu kota Mekahnya, kita ambilnya mikot harus di Legok lah itu. Jauh ya Pak ya? Legok itu ambil mikot, ya jauh. Terus kembali lagi ke misalkan Masjid Haramnya itu di Masjid Agung, ya kembali ke Masjid Agung lakukan tawaf sa'i. Nah, tawaf sa'i itu ya rata-rata sekitar 3,5 sampai 4,5 kilo. Jauh, dan itu jalan lagi Pak ya? Muternya. Iya, itu sampai masuk juga jalan. Masjidnya kan seluas ibaratnya ya mulai Jalan Kawai Berantas tuh sampai kalau selatan ya saya sampai Jalan Mastrip itu. Nah, luasnya segitu. Nah, terus baratnya ya mulai mungkin Panti Karya itu ya. Itu sampai barat sampai Pasar Legi itu. Lebarnya masjid itu. Segitu. Nanti kalau cari ya janjian pintu selatan sama pintu utara gitu ya jauhnya segitu. Nah, tuh. Insyaallah ini nanti kita harus. Karena jamaah haji ini kan hampir 1,5 kalau nggak salah juta orang dari seluruh dunia ya. Iya. Nah yang kita ada yang 2 orang yang 4 orang ya. 4 orang yang karena cadangan dan berangkat karena sakit dulu itu masuk gelombang 2. Jadi yang gelombang 2 itu Pak Azhari sama Pak Supriyanto itu nanti masih ke Madinah itu. Setelah sini tanggal berapa nanti? Ya ke Madinah. Kapan hari baru jadi pulangnya dari Madinah. Kalau kita gelombang pertama ini karena ke Madinah dulu ke Mekah nih pulangnya dari bandara Riyadh. Gitu. Pak Sekda, barangkali ada hal yang masih ingin disampaikan ya untuk keluarga yang ada di rumah, dan ini pastinya akan menjadi ibadah yang sangat berkesan juga karena tadi Jenengan sampaikan luar biasa juga animonya untuk musim haji tahun 2025 ini. Monggo Pak Sekda. Iya. Jadi ini pengalaman luar biasa, ibadah sunnah sudah selesai berkat doa dari semuanya, atau dari keluarga, sobat, ya, kerabat, dan juga kemarin banyak yang doa dari KBH, dari PCNU, dari pondok-pondok pesantren ini sudah kirim ke saya ikut mendoakan jamaah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji al-musnah dengan lancar, aman, tidak ada kendala yang berarti. Ya, itu sudah berlangsung. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan doa dari semuanya ini dicatat sebagai amal hasanah yang dengan barokah dari Allah Ta'ala untuk
penjenengan semua dan keluarga. Amin. Dan kami tetap minta doa karena kita masih sampai tanggal 25. Dan untuk rekan-rekan yang dari Kabupaten Blitar mungkin 3 hari lagi sudah bisa pulang. Ini karena kloter 3 kalau nggak salah, kloter 5. Awal ya Pak ya? Tuh, Lebih kita awal ya? ya awal. Lebih Kita awal. kloter 47, 48, 46, 47. 47. Nah, itu sudah siap-siap ya, untuk segera pulang lebih awal. Yeah. Karena mau datangnya juga lebih awal. Jadi itu, dan sama terima kasih rangkaian haji udah selesai, tinggal yang nafar sani ini karena masih besok sore atau besok siang sudah sampai ke Malaka juga selesai juga. Tapi 90% jamaah Sudah. lakukan nafar awal dan ini sudah sampai di kota Mekah dan sudah dimondokan dan tinggal tiap ibadah dan juga ibadah sunnah lainnya. Saya kira itu kita juga tetap doakan untuk keluarga dan detolan dan juga sahabat dan juga untuk Kota Blitar agar kebaikan berkah dunia akhirat ini bisa diperoleh dari Bapak Ibu, dan untuk Kota Blitar doa dari para jamaah haji semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dato' Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mahardika, itu tadi kita baru saja mendengarkan secara langsung untuk laporan langsung ya dari Tanah Suci. Beliau Sekretaris Daerah Kota Blitar, Bapak Priyo Suhartono, yang juga menjadi petugas haji daerah Kota Blitar, yang setiap hari selama jemaah haji menjalankan ibadah haji di Mekah, Sobat Mahardika, yang baru saja juga selesai untuk ibadah Ar-Musna puncak haji. Alhamdulillah ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Dan kita masih akan terus, Sobat Mahardika, mengupdate informasi dan juga kabar haji di Radio Mahardika. Jadi pastikan Anda untuk mengupdate informasi di 95,9 Radio Mahardika. Kita ikuti program inspiratif dan juga menarik dari Radio Mahardika, spesial di bulan Bung Karno. Demikian informasi haji hari ini. Jangan lupa ikuti perkembangan informasi haji langsung dari Tanah Suci di 95,9 MHz LPPL Radio Mahardika FM. Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu itu saja. Kita bertujuan bernegara 1000.